Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala nuwasilu darsana nahwi min kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi al-mujalladil awal. Ya, wa nahnu al-an fi al-liqa'is sadis, ya, yaumul ahad al-thamin asyar min Januari. Taib. Kita lanjutkan kembali ikhwah, ya, pembahasan Al-Muyassar kita. Jika di pertemuan kemarin kita membahas, ya, di dua pertemuan kemarin kita membahas tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil, nah, ya, harapannya kita sudah bisa membedakan mana isim dan mana fiil. Nah, sekarang kita akan masuk jenis yang ketiga, yaitu al-harf. Ya, di awal kita katakan bahwasanya kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, isim, fiil, dan harf. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga ini, yaitu al-harf. Nah, ya, di halaman keempat ya. Apa itu al-harf? Ya, sudah pernah kita singgung sebenarnya al-harf itu ya. Nah, ya, di awal pertemuan pertama, kita katakan bahwasanya harf itu ada dua, mabani dan ma'ani. Nah, kira-kira ya, al-harf yang kita bahas sekarang ini masuk al-harf al-mabani atau al-ma'ani? Al-ma'a, al-ma'ani. Nah, ya, kalau al-mabani ya itu pembahasan ilmu tajwid itu ya, nggak dibahas di sini. Ya, jadi al-harf kalau disebut di dalam kitab-kitab nahu itu maksudnya al-harfu al-ma'ani. Meskipun tidak dituliskan kata al-ma'aninya. Baik. Definisinya adalah ya, huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf itu adalah sebuah kalimah, ya, sebagaimana isim adalah kalimah, fi'il adalah kalimah, harf juga adalah kalimah. Ya, berarti dia harus punya makna, karena kalimah itu harus memiliki makna. Akan tetapi, la yufhamu maknaha, tidak dipahami maknanya. Ya. Nah, di sini maksudnya kalimah. Ya. Kalimah ini tidak dipahami maknanya, kata ini tidak dipahami maknanya, illa ma'a ghairiha, kecuali kalau dia bersama yang lainnya. Ya, kecuali kalau dia bersama yang lain. Siapa maksudnya yang lain di situ? Yang lain itu maksudnya isim dan fi'il. Ya, karena kan temannya cuma dua kan, isim, fi'il. Ya. Nah, maka kesimpulannya berarti apa? Huruf itu tidak punya makna kecuali kalau dia nempel dengan isim dan nempel dengan fiil. Kalau dia berdiri sendiri, ya ada maknanya nggak? Ada sebenarnya maknanya, tapi maknanya nggak jelas. Contohnya misalkan min, ya. Min artinya dari, bisa artinya sebagian, bisa artinya sebab. Ya, nggak jelas artinya apa min ini. Kapan dia menjadi jelas maknanya? Ya kalau dia ma'a goiriha. Kalau dia bersambung dengan yang lainnya. Misalkan minal masjid. Nah, barulah ketahuan artinya apa di situ. Maknanya apa. Nah, itu al-harf ya. Ya, makanya kemarin kita katakan al-harf itu partikel dia. Ya, dia adalah partikel ya, atau kata tugas. Tugasnya hanya untuk menjembatani ya, isim dan fiil. Ya, atau isim dengan isim, atau fiil dengan fiil. Ya, tugasnya itu. Jadi kalau tidak ada isim dan fiil, maka al-harf kehilangan maknanya. Gitu. Nah, kalau ada yang tanya kepada antum nanti, ya, apa arti min? Ya, antum tanya balik. Contoh kalimatnya kayak gimana dulu, gitu.
Ya. Tanyakan contoh kalimatnya, penggunaan dalam kalimatnya seperti apa. Minal masjid atau minat tulab, ya, itu bisa beda artinya. Baik. Kemudian fi juga begitu. Ya. Ya. Kemudian summa. Ya, summa ini huruf ataf dia ya, yang artinya kemudian. Ya, berarti dia menyambung ya antara isim dan fiil. Nah, kalau min tadi hanya masuk ke isim ya, karena dia huruf jar. Fi juga begitu ya. Jadi setelah min dan fi pasti isim ya, karena dia adalah huruf huruf jar. Nah, kalau summa ya, itu setelahnya bisa isim bisa fiil. Nah, karena dia huruf ataf ya. Huruf ataf itu bisa isim, bisa bisa fiil dia. Nah, kemudian fa ya, fa juga begitu, bisa isim, bisa bisa fiil. Ya. Nah, fa artinya maka ya. Ya, itu di antara mana fa ya, artinya maka. Ya, kadang dia memiliki makna lain ya, tergantung jenisnya. Ada fa atau pada istinaf, macam-macam namanya. Nah, yang penting antum tahu sekarang fa di sini artinya maka. Nah, idza itu syartiyah, ya, huruf syarat ya, artinya jika. Ya. Nah, bisa juga dia diartikan sebagai dzaraf ya, ya, dzaraf. Ya. Misalkan pada idza jaa nasrullahi wal fath. Dzaraf itu keterangan waktu ya. Ya, tatkala kita artikan. Kalau jika itu kan dia syarat ya. Maka ada makanya, jika maka. Ya. Kalau idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullah. Ya, di situ idza kita artikan tatkala, ya, ketika, ya, ketika telah datang jaa, ya, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, ya, dan pembebasan kota Makkah, ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Nah, itu mana idza di situ. Ya, sama juga pada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, tatkala ya, bumi itu diguncangkan. Nah, ya, jadi idza nggak selalu bermakna jika. Ya, sering ketukar itu. Jika langit dan bumi digoncangkan. Nggak ada maka di kalimat selanjutnya. Ya, di ayat selanjutnya. Nah, kurang pas itu terjemahkan jika. Ya, terjemahkannya sebagai dzaraf. Ya, dzaraf itu dia sebagai apa namanya? Secara makna saja ya, dzaraf ghairu muhab namanya. Ya, dia secara makna saja diartikan ketika atau tatkala. Type ya. Jadi idza di sini bisa artinya jika, bisa artinya ketika. Au ya. Au itu sama dia dengan summa dan fa. Ya, dia bisa masuk ke isim dan fiil juga. Ya, kalau idza tadi dia ke fiil saja ya. Idza jaa. Ya, jaa itu berarti fiil. Nah, bisa nggak masuk ke isim? Bisa, tapi berubah lagi namanya nanti. Ya, ya berubah lagi namanya. Nah, makanya kita nggak masukkan dia ke dalam tanda-tanda fiil. Tanda-tanda fiil itu hanya kod saja, karena kod itu pasti setelahnya fiil. Nah, kalau idza ini ada yang fiil juga, ada yang isim juga setelah idza. Ya, cuman jumlahnya sedikit sekali gitu. Dan itu pun konteksnya sudah keluar dari kaidah. Baik. Kemudian hatta. Ya, ini hatta ini dia paling banyak jenisnya ya. Hatta ini. Ya, hatta ini bisa dia seperti huruf jar, ya bisa juga ya bukan. Ya. Nah, jadi kalau setelah hatta nanti dia kasroh berarti dia huruf jar ya. Ya, misalkan pada contoh kalimat akaltus sama kata hatta roksiha. Ya, saya makan ikan sampai kepalanya. Ya, ya maksudnya ya sampai kepalanya saya makan. Hatta di situ bermakna ila. Ya, hatta di situ bermakna ila. Nah, sampai artinya. Nah, itu namanya hatta harful jar. Nah, kadang dia juga nasib, ya, hatta an-nasibah dia. Ya, setelahnya mansub, ya. Ya. Nah, contoh hatta yang huruf jar misalkan di surat Al-Qadar, ya. Hatta matla'il fajar. Ya, hatta matla'il fajar. Nah, matla'i di situ. Berarti hatta di situ gimana?
ila matla'il fajr. Baik. Nah, ini definisi dari al-harf dan contohnya. Nah, tentu ini tidak semua contoh. Jadi al-harf itu bukan hanya huruf jar ya. Huruf itu ada banyak ya. Ya, ada huruf ataf, ya, ada huruf ya syarat ya, ya dan macam-macam yang lain. Baik, hanya saja yang menjadi tanda isim itu adalah huruf jar. Kalau huruf ataf enggak. Ya. Baik. Kemudian ya, kalau kita sudah pelajari tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil. Nah, kalau huruf apa tandanya? Ya, walaisa lil harfi alamatun khassah. Ya, huruf itu nggak punya tanda khassah tersendiri. Kenapa? Karena maknanya saja belum ada kalau sendirian. Ya, gimana dia punya tanda? Ya, makanya jawaban kalau ditanya apa tanda dari al-harf, kita katakan ketiadaan tanda isim dan tanda fiil itulah tanda dari al-harf. Ya, ketiadaan tanda isim dan fiil itulah ya, tanda dari al-harf. Ya, jadi ya, makanya tadi kita bilang hafalkan tanda isim dan tanda fiil itu. Ya, kalau antum sudah tahu apa saja tanda isim, apa saja tanda fiil, kemudian tanda-tanda itu tadi semuanya tidak berlaku pada huruf, ya, pada sebuah kata, maka dia berarti al-harf. Ya. Ya, berarti al-harf itu tidak kemasukan huruf jar, ya, tidak ya kemasukan alif lam, tidak ya tidak bertanwin kecuali memang tanwin aslinya, ya, seperti pada kata idan. Ya. Nah, ya kemudian dia tidak dimasuki oleh kod. Ya, gimana? Ya, kod itu huruf. Masa di huruf dimasuki huruf? Ya nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi ya, al-harf itu kalau ditanya tandanya apa, ya nggak ada tandanya. Ya, justru ketiadaan tanda isim dan fiil itulah tanda huruf. Baik. Ya. Nah, setelah kita mengetahui tiga hal ini, ya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ya, isim, fiil, dan huruf. Ya, ini kan berdiri sendiri ya. Isim itu satu kata, ya, fiil itu satu kata, huruf itu juga hitungannya satu kata. Nah, karena tiga hal itu adalah pembagian dari al-kalimah atau kata. Nah, maka sekarang kita masuk ke yang lebih banyak. Ya, kita masuk ke ya, kata ditambah kata. Ya, jadinya al-jumlah. Nah, ya, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan awal dulu, ya, bahwasanya jika ya, sebuah ya, kalimat, ya, jika ada sebuah kalimat yang mana kalimat itu artinya kata, ya, kita tambahkan dengan sebuah kalimat yang lain atau mungkin kita tambahkan lagi kalimat yang lain lagi, ya, maka dia akan menghasilkan sebuah jumlah, ya. Nah, dan berapa kalimat hingga bisa dikatakan dia sebuah jumlah? Ya, jawabannya dua saja cukup, ya. Jadi dua kalimat saja sudah dikatakan membentuk jumlah. Ya, berarti bisa kita katakan jumlah itu adalah gabungan dari minimal dua kalimat. Nah, saya ulang sekali lagi. Ya, berarti jumlah itu adalah gabungan ya minimal dua kalimat. Itu dinamakan jumlah. Nah, ya. Tapi jumlah itu harus dia memiliki makna. Artinya kalau kita letakkan kalimat yang sembarangan, acak-acak aja kita pilih kalimatnya. Kemudian kita tambahkan kalimat satu lagi yang nggak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Ya, misalkan Muhammadun, itu kalimat. Baitun, itu juga kalimat. Ya, maka kalau kita katakan Muhammadun baitun, nah ini bukan jumlah. Ya, karena dia tidak memiliki makna apa arti Muhammadun baitun. Muhammad sebuah rumah, ya, kan nggak mungkin. Ya. Kalau Muhammad memiliki rumah ya berarti ditambahkan huruf jar. Muhammad pergi ke rumah ditambahkan huruf jar juga. Gitu kan harusnya.
Tapi ini cuma ada dua kata saja, Muhammadun sama baitun. Maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan ya jumlah mufidah. Nah, makanya ditambahkan kata mufidah di kitab. Ya, ya di pembahasan kita sebelumnya itu ya jumlatun mufidatun kita katakan jumlah mufidah. Mufidah itu artinya apa? Punya makna. Ya, berarti harus ada korelasi antara ya jumlah yang kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Barulah dia dikatakan jumlah mufidah. Nah, ya, berarti sekarang kita masuk ke skill yang harus dikuasai selanjutnya. Kalau skill pertama kemarin apa? Kemampuan membedakan isim dan fiil. Nah, skill yang kedua yang antum harus kuasai berdasarkan kurikulum dalam kitab Al-Muyassar ini adalah mampu membuat jumlah mufidah sederhana. Ya, mampu membuat jumlah mufidah sederhana. Nah, bagaimana membuat atau susunannya apa saja, itu yang akan kita lihat sekarang. Baik. Jadi jumlatun mufidatun itu maksudnya kalimat sempurna. Ya. Sempurna itu maksudnya apa? Sempurna secara makna. Ya. Sempurna secara makna. Jadi ketika kita mengatakan anwaul jumlah ya di sini ya, al jumlah ini maksudnya jumlah al mufidah. Ya, jenis-jenis jumlah mufidah. Nah, taib. Ya, jadi untuk bisa membuat jumlah kita harus pahami dulu bahwasanya jumlah itu ada dua jenis. Nggak akan keluar dari dua ini. Ya, nggak akan keluar dari dua ini. Nah, yang pertama namanya jumlatun ismiyatun. Ya, jumlatun ismiyatun. Ya, ini yang pertama, jumlah ismiyah. Sesuai dengan namanya, ismiyah dari kata isim ya. Kalau ada ya bertasydid di belakang, kemudian ada ta marbutoh itu penisbatan deh ya. Islamiyah, penisbatan kepada Islam. Nah, jadi dia sebagai kata sifat deh. Kalau Islam itu kata benda, nggak bisa jadi kata sifat. Ya, ya, jadi Islam nggak bisa jadi kata sifat. Tapi kalau Islamiyah bisa jadi kata sifat. Ya, maka misalkan kita mengatakan al-jami'ah al-islamiyah. Ya, atau islami mudzakarnya. Pakaian islami. Ya, islami itu sifat dari pakaian. Nah, maka jumlatun ismiyah artinya jumlah yang disifati dengan sifat isim, ya, bersifat ismiyah, gitu ya. Nah, baik. Ya, lawannya adalah jumlatun fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Ya, berarti nisbat kepada fi'il. Nah, isim ada, fi'il ada. Kenapa huruf nggak ada? Jumlah harfiyah gitu ya. Ya, jumlah harfiyah. Kenapa nggak ada? Ya, kalaupun ada nanti dalam sebuah kalimat diawali dengan huruf, dia tidak dinamakan jumlah harfiah. Ya, kita lihat ke setelah huruf itu sendiri. Gitu ya. Ya, kita lihat ke setelah huruf itu sendiri. Misalkan di ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi. Li itu harfu jar kan. Ya. Tapi bukan berarti ini ayat ini jumlah ya, harfiah, enggak. Ya, dia jumlah ismiyah karena lihatnya setelah li itu yaitu Allahi. Baik. Berarti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah saja yang ada. Ya, karena ini yang penting ya. Karena kalau huruf itu kan fungsinya cuma buat menggabung aja. Ya, untuk menggabung saja antara isim dengan isim, fi'il dengan fi'il atau isim dan fi'il. Gitu kan? Nah, itu fungsi dari huruf. Ya, yang namanya dia menggabung berarti dia di tengah-tengah gitu. Itu hukum asal dari huruf ya. Hukum asal dari huruf itu di tengah-tengah dia. Kalau dia, ini perlu dicatat ya, hukum asal huruf itu ya, tidak di awal kalimat. Kalau diletakkan di awal jumlah atau di awal kalimat, maka ada makna yang ingin disampaikan di situ. Ya, ada makna yang ingin disampaikan di situ. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, gimana membedakan keduanya? Yang dikatakan di sini
Jumlah ismiyah adalah maka nats masbuqatan bi ismin atau bismin. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang kanat ya, nggak usah diterjemahkan dia ya. Maka nat masbuqatan, masbuqah itu artinya didahului. Ya, makanya orang kalau telat sholat namanya masbuq ya. Kalau perempuan masbuqah. Ya, karena dia terlewati oleh ya sholat berjamaah. Nah, maka nat masbuqatan bismin ya, sebuah jumlah yang didahului atau dilewati oleh isim. Ya, berarti gampangnya jumlah ismiyah itu ya kata pertamanya adalah isim gitu. Kalau antum disuruh bikin kalimat sempurna, kadang naruh isim duluan atau naruh fiil duluan kan. Ya, Muhammad cerdas. Nah, misalkan ini sudah jumlah namanya dan jumlah ismiyah. Dari mana kita tahu? Dari penempatan kata pertama yaitu Muhammad. Jadi lihat dulu kata pertamanya apa. Apakah dia isim atau fiil. Nah, sekarang kalau nggak bisa bedakan isim dan fiil, ya nggak bisa membedakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, gitu ya. Nah, maka pasti akan orang bingung kalau belajar jumlah ismiyah dulu, baru belajar tanda-tanda isim, gitu. Ini memang urutannya begitu ya. Urutan belajarnya memang seperti itu. Jadi setelah antum belajar tanda-tanda isim apa saja, tanda-tanda fi'il apa saja, ya, maka antum harusnya ya sudah bisa membedakan mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Baik. Nah, jadi kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim, maka berarti jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Gitu aja ya. Yang terjemahan gampangnya. Jumlah ismiyah diawali isim, jumlah fi'liyah diawali fi'il. Sudah selesai. Contoh jumlah ismiyah, Ahmadu maridun. Ya, Ahmadu maridun. Nah, Ahmadu ya kalimah yang pertama, maridun kalimah yang kedua. Nah, ya, cukup dua saja sudah menjadi jumlah. Karena mananya sudah sempurna. Ahmad sedang sakit atau Ahmad adalah orang yang sakit. Selesai. Ya, ya, Ahmad sakit. Selesai. Sudah sempurna maknanya. Ya, tapi kalau kita bilang Ahmad saja, bingung orang. Iya, Ahmad kenapa? Nah, itu. Gitu kan? Ya, menunggu orang kelanjutannya apa. Gitu. Nah, maka dia tidak dinamakan jumlah kalau Ahmad doang. Nah, nah, contoh yang kedua lihat. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Ya, al-waladu kalimat pertama, yaqra'u kalimat kedua, al-Qur'ana kalimat yang ketiga. Patokannya kepada kalimat pertama. Kalimat pertama itu isim atau fiil. Oh, al-waladu ini isim dia. Tandanya adanya alif lam. Kalau tadi Ahmad nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, nggak ada huruf jar. Dari mana kita tahu dia isim? Ya lihat saja Ahmad itu adalah nama orang. Nama orang itu semuanya isim. Ya, berarti itu nggak perlu tanda, dia sudah tahu kita. Ya, kalau dia itu adalah sebuah isim. Baik, ini dua contoh untuk jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim. Nah, ya, kemudian contoh untuk jumlah fi'liyah, ya, contohnya misalkan marido aliyun. Ya, marido aliyun. Kalimat pertama, ya, ini kalimat kedua. Marido aliyun. Marido itu fi'il madhi ya. Marido yamradu. Ya, aliyun ya fa'il dari marido. Nah, ya, perhatikan bedanya dengan maridun. Maridun itu isim ya. Ya, maridun itu isim. Yang ini ya. Yang ini isim dia. Kenapa? Karena ada tanwin di belakangnya. Marido nggak ada tanwin. Oh, berarti dia fi'il. Ya. Nah, apa beda artinya maridun dengan marido? Maridun itu dia orangnya, gitu ya. Nah, jadi kita mengatakan Ahmad adalah orang yang sakit, orang yang sakit. Gitu. Tapi kalau marido itu ada keterangan waktunya dia. Kenapa? Karena dia fiil. Kan antum sudah belajar kemarin ya. Kalau fiil itu diikuti keterangan waktu, ya. Nah, jadi marido itu ada keterangan waktunya. Ya, dan dia jenisnya adalah fiil madi, nanti keterangan waktunya sudah lewat. Ya, marido artinya telah sakit. Telah sakit si Ali. Gitu. Kalau kita mengatakan marido saja, ya bukan jumlah nama.
Baik. Contoh yang kedua lihat, yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Ini kalimat pertamanya lihat. Yaqra'u itu fi'il. Nah, ya, kalau diawali ya seperti ini dia fi'il mudhari. Nah, baik. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Baik. Satu pembahasan yang belum dibahas sebenarnya di kitab ini ya, yaitu pembagian fi'il menjadi tiga ya, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Yang kita bahas sekilas saja ya, tidak dibahas berarti ya sebenarnya penting dia ya, cuman entah kenapa tidak dimasukkan ke sini, mungkin dianggap sebagai pelengkap saja ya. Tapi kita bahas sedikit saja ya, pembagian fi'il menjadi tiga. Ya, jadi fi'il dalam bahasa Arab atau kata kerja itu ya ada tiga macam, dan pembagian ini berdasarkan apa? Berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu dari fi'il itu sendiri. Yang pertama namanya al-fi'lu al-madhi ya. Ya, atau kalau kita mau tulis dengan cara yang lain, fi'lun ya madin. Ya, ini cara penulisan yang benar ya. Hanya dua kata ini, dua cara ini penulisan yang benar. Al-fi'lul madhi atau fi'lun madin. Kalau ada yang nulis ya fi'lun madhi begini salah. Ya, yang benar madin. Baik. Ya, kemudian yang kedua ya, al-fi'lu al-mudhari'u ya. Ya, atau fi'lun mudhari'un. Cuman dua cara penulisannya juga. Selain dua cara ini salah. Fi'lun mudhari'un. Kemudian yang ketiga namanya fi'lu al-amri. Nah, ini cuma satu cara penulisan. Selain ini salah. Ya, selain cara penulisan seperti ini salah. Baik. Fi'il madi itu artinya sesuatu yang sudah lewat. Ya, sudah di masa yang lalu. Ya, patokannya adalah ketika kita berbicara ini. Ya, 2 menit yang lalu, 1 detik yang lalu itu fi'il madi. Maka segala perbuatan yang terjadi 2 detik yang lalu, 1 menit yang lalu itu masuk ke dalam fi'il madi. Nah, dan fi'il madi itu biasanya dia bentukannya seperti ini. Zahaba. Yang contoh fi'il madi ya. Ya, bentukannya seperti ini. Belakangnya fathah. Ya, zahaba. Nah, kalau fi'il mudhari dia ada tambahan huruf ya, ya hamzah, nun, ya atau ta di depannya. Ya, ya ditambah zahaba tadi misalkan. Ya, maka jadinya ya, ya zahaba ini kita tambahkan ya huruf hamzah misalkan jadinya azhabu ya. Zahaba menjadi azhabu ya. Nun ditambah zahaba jadinya nazhabu. Ya ditambah zahaba jadinya yazhabu. Ta jadinya tadhabu. Ya. Jadi ya, fi'il mudhari berarti dia tulisannya 4 huruf jadinya. Ya, azhabu. 4 huruf jadinya kan. Nah, lihat 4 huruf. Kalau zahaba kan cuma 3 huruf saja. Nah, jadi kalau nanya nanti bentukan fi'il mudhari atau cara membuat fi'il mudhari bagaimana? Ya, ambil 4 huruf ini salah satu saja, kemudian ya, tempel di depan fi'il madi. Ya, ya, kemudian domahkan huruf terakhirnya. Ya, kemudian sukunkan huruf pertamanya. Jadi, ya, ya, ad, ha, bu. Ya, zal kan tadi fathah ya. Ya, di sini kan fathah dia tadi. Zal. Nah, di sini sekarang dia sukun. Nah, ba ya tadi dia di sini fathah, maka sekarang dia di sini dhammah gitu. Kalau haknya tetap nggak boleh berubah dia haknya ya, sebagaimana di sini zahaba. Ya, jadinya azhabu. Ya, na berarti nazhabu. Ya yazhabu. Ta tazhabu. Itu fi'il mudhari. Ya, ciri-cirinya yang paling jelas, paling gampang itu dia berakhiran dhammah ya, dan di depannya ada salah satu dari 4 huruf mudharaah ini. Huruf mudharaah namanya ya, huruf mudhari. Nah, kemudian yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr itu
Kalau fi'il madi perbuatannya sudah terjadi, fi'il mudhari perbuatannya sedang atau akan terjadi. Ya, kalau fi'il amr itu dia kata kerja perintah. Yang mana hukum asal perintah itu harus dikerjakan langsung setelah perintah didengar. Ya, itu hukum asalnya ya. Kaidahnya adalah ya al-aslu ya fil amri lil fauri. Ya, hukum asal dari perintah itu adalah al-faur. Ya, al-fauru ya. Al-faur artinya segera dilaksanakan. Ya, jadi kalau misalkan kita mendengar di dalam Al-Qur'an, tinggalkanlah maksiat. Jangan nanya kapan. Ya. Begitu dipahami kalimat itu, sudah kerjakan. Nah, sama kayak kita misalkan atau seorang guru merintahkan kepada muridnya, ya para santri sekalian hafalkan halaman ini sampai halaman ini. Ya, kalau guru ngomong sampai situ doang, nggak disebutkan, ya sampai besok batasnya, atau sampai lusa, atau sampai pekan depan. Kalau guru nggak ngomong sampai sana, artinya guru cuma bilang hafalkan halaman ini sampai halaman ini. Nah, maka para santri nggak boleh nanya atau nggak perlu nanya, ya kapan Ustaz dihafalinnya? Ya, karena kalau begitu perintah itu sudah didengar, sudah dipahami ya, ya kerjakan. Kecuali kalau memang perintah itu dibarengi keterangan waktu kapan. Ya, kalau tidak seperti itu maka ya, harus segera dikerjakan. Nah, ya, berarti fil amr waktunya akan datang, tapi waktunya segera mungkin gitu. Baik. Ya, contohnya misalkan dari dhahaba ya, ya dhahabu tadi jadinya idhab. Ya, dia ciri gampangnya dia selalu ya sukun belakangnya. Idhab. Ya, dia ya, sukun belakang. Baik. Ya, cara membuatnya adalah dengan cara ya, kita ambil ya hamzah ya, kemudian kita tambahkan kepada fiil ya mudhari tadi ya pada adhabu tadi ya pada adhabu tadi atau pada fiil madi boleh. Lebih gampang di sini. Nah, ya taib. Ya, tadi kita lihat dhahaba itu asalnya ya. Ya, tambahkan hamzah di depannya. Ya, perincian cara bikinnya nanti kita belajar di sorof ini ya. Ya, ini pembahasan sorof sebenarnya, maka kita bahas dikit aja. Ya. Jadi zahaba yang tadinya za itu fathah kita sukunkan jadi id. Yang tadi ba itu fathah kita sukunkan juga jadinya ab. Jadinya idhab. Ya. Ini fi'il amr. Nah, dia biasanya diawali dengan i. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Nah, jadi ini tiga jenis fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, pembagian yang tiga ini berdasarkan waktu terjadinya. Kadang fi'il juga dibagi berdasarkan hal-hal yang lain. Ya, berdasarkan jumlah hurufnya. Ya, ada fi'il sulasi, rubai. Ya, berdasarkan at-ta'addinya. Ada namanya lazim, ada muta'addi, macam-macam. Ya, tapi ini adalah pembagian yang paling umum, yang paling sering kita temukan. Ya, karena kan fiil terikat dengan waktu ya. Ya, maka kalau kita katakan fiil terikat dengan waktu, berarti pembagiannya juga harus terikat dengan waktu. Nah, ini dia. Zahaba terikat dengan waktu madi, waktu sudah lewat. Ya, azhabu ya, terikat dengan waktu mudhari, artinya sedang atau akan. Nah, gimana membedakan sedang atau akan? Ya, lihat pada konteksnya nanti. Ya. Nah, ya. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran ketemu fi'il mudhari, kita artikan apa? Sedang atau akan ya. Pahami secara keseluruhan ayatnya. Ya. Nah, satu lagi faedah untuk fi'il mudhari, perbuatan yang berulang-ulang itu gunakan fi'il mudhari. Ya, perbuatan yang berulang-ulang itu gunakan fi'il mudhari. Nah, ya, jadi ya misalkan antum mengatakan ya saya berzikir. Nah, kalau antum ingin menyampaikan bahwasanya saya berzikirnya setiap hari, gunakan fi'il mudhari di situ. Ya. Saya membaca Al-Quran. Kalau antum gunakan fi'il mudhari, maknanya nanti menjadi saya ya, rajin atau berulang-ulang membaca Al-Quran. Tidak hanya sekarang. Ya. Besok juga insya Allah baca. Ya. Kemarin saya sudah baca juga. Gitu. Maka perbuatan yang berulang-ulang itu gunakan fi'il mudhari. Baik. Nah, ini sekilas saja tentang fi'il
pembagian fi'il menjadi madhi, mudhari, dan amr. Baik, sekarang kita kembali ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau tadi ketika kita mengatakan Ahmad maridun, artinya Ahmad ya sakit, berarti kita menetapkan sifat sakit pada diri Ahmad. Nah, kalau kita katakan marido Aliyun, artinya ya Ali ya telah sakit. Apakah sekarang sudah sembuh? Wallahu alam. Atau masih sakit sekarang? Wallahu alam. Ya, yang jelas yang ingin kita sampaikan pada kalimat marido Aliyun adalah Ali telah sakit. Apakah sekarang kumat lagi misalkan atau tidak? Ya, ya belum lengkap mana kalimatnya. Ya, afwan, maksudnya belum terlalu semendalam itu gitu. Tapi kalau dilihat dalam ilmu nahwu, apakah sudah mufidah apa tidak? Mufidah ini. Nah, taib. Nah, coba lihat contoh yang kedua. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Seorang anak membaca Al-Qur'an. Yaqra'ul waladu Al-Qur'an. Artinya juga sama. Seorang anak membaca Al-Qur'an. Ya. Bedanya adalah posisi al-walad ini. Ya. Ya, bedanya posisi al-walad. Ya, kalau di sini al-walad ditaruh di depan, ya, kalau di sini al-walad ditaruh di tengah. Ya, setelah kata yaqra'u. Ya, kalau di sini yaqra'unya di tengah, ini yaqra'unya di depan. Nah, jadi ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu dia memiliki penyusun-penyusun atau istilah kita adalah rukun. Ya, rukun jumlah ismiyah. Kita mulai dari jumlah ismiyah dulu ya. Ismiyah saja kita tulis. Ya, jumlah ismiyah atau ismiyah saja. Itu dia memiliki rukun penyusun. Ya, ya rukun pertama namanya al-mubtada. Dan yang kedua namanya al-khabar atau khabarul mubtada. Ya, al-khabar atau khabarul mubtada. Ya, boleh dua-duanya. Lebih pas sebenarnya penyebutan khabar mubtada. Ya. Taib. Kemudian kalau jumlah fi'liyah itu rukunnya juga ada dua. Ya, ya al-fi'il ya, dan al-fa'il. Fi'il dan fa'il. Nah, kita contohkan misalkan mubtada dan al-khabar. Contohnya, ya, misalkan kita mengatakan Zaid at-talibu mujtahidun. Ya, atau ya, at-talibu yaqra'u al-kitab. Nah, at-talibu yaqra'ul kitab. Nah, di sini jumlah ismiyah dia karena at-talib itu isim. Ya. Nah, inilah mubtada'nya. At-talibu. Ya. At-talibu ini adalah mubtada. Ya, apa itu mubtada? Ya. Mubtada nanti akan ada pembahasan tersendiri khusus mubtada ya. Sekarang untuk pengenalan saja dulu. Mubtada itu kata benda di awal. Udah, segitu aja. Ya, mubtada itu kata benda di awal. Ya, udah nanya apa itu mubtada? Kata benda di awal. Udah itu mubtada. Nah, itu hukum asal dari mubtada. Ya, namanya saja mubtada ya dari kata bada'a. Bada'a itu kan mulai ya. Yang namanya mulai ya di awal berarti dia. Nah, kemudian al-khobar. Khobar itu ya, artinya berita, kabar. Nah, dan yang dimaksud dengan khobar di sini adalah berita yang melengkapi makna dari mubtada. Mubtada itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau dia berdiri sendiri nggak ada artinya. Coba antum di sini bilang at-tolibu saja. Ya, at-tolibu saja. Apa arti at-tolibu? Nggak ada maknanya kalau mubtada doang. Maka butuh adanya khobar. Yaqra'ul kitaba. Nah, inilah khobarnya. Yaqra'ul kitaba ini. Ya. Nah, jadi khobar itu penjelasannya apa? Khobar itu adalah kata ya, bisa lebih dari satu, contohnya pada kalimat ini, pada contoh ini. Ya. Lebih dari satu, ya. Ya, bisa saja lebih dari satu, bisa juga cuma satu ya. Ya. Dan fungsinya adalah untuk melengkapi makna mubtada. Itu yang paling penting. Khobar fungsinya melengkapi makna mubtada. Jadi kalau ditanya apa itu khobar, jawabannya khobar adalah yang melengkapi makna mubtada. Ya, dicatat baik-baik ya. Khobar adalah
yang melengkapi makna mubtada. Nah, di luaran sana banyak sekali definisi-definisinya ya. Ya, khobaru huwa lalalala. Ya, udah nggak usah kita repotkan dengan definisi. Yang penting pahami konsepnya. Khobar itu adalah ya yang melengkapi makna mubtada. Nah, artinya mubtada itu butuh kepada si khobar ini untuk dikatakan sebagai sebuah jumlah mufidah, lebih tepatnya jumlah ismiyah. Baik. Nah, sekarang kalimat ini at-thalibu yaqra'ul kitaba ya, bisa kita rubah jadi jumlah fi'liyah dengan cara menggeser posisi fiilnya. Yaqra'u ini fiil kan. Kita taruh di depan aja. Karena kan jumlah fi'liyah itu definisinya ya, depannya fiil kan. Ya, kita taruh di depannya fiil. Ya. Nah, jadilah yaqra'ut thalibu al-kitaba. Nah, sekarang kita letakkan di depan ya. Kita letakkan di depan dia yaqra'u tadi. Nah, inilah penyusun dari jumlah fi'liyah atau istilah kita rukunnya. Atau fi'il bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari ya. Ya. Kemudian fa'il, ya. Fa'il itu apa? Kalau fi'il jelas ya. Definisi fi'il kan sudah kita pelajari kemarin. Ya. Bisa madhi, bisa mudhari, bisa amar dia, bebas. Yang penting dia fi'il. Ya. Kemudian fa'il, ya, fa'il itu ya, yang melakukan si fi'il tadi. Ya, bahasa kita itu subjek. Ya. Jadi fa'il itu yang membuat fi'il itu terjadi. Kata makan misalkan. Makan pasti ada orangnya kan. Ya, siapa yang melakukan perbuatan itu? Tidur, ya, jalan-jalan, ya. Bahkan perbuatan yang tidak kita tahu fa'ilnya mencuri misalkan. Ada orang mencuri kita nggak tahu siapa mencurinya. Ya. Jadi fa'ilnya nggak ketahuan. Ya, yang jelas ya fa'ilnya kita tidak ketahuan ya tapi ada kan. Karena nggak mungkin ada fi'il tapi nggak ada fa'ilnya. Ya, tidak mungkin ada perbuatan tanpa ada pelakunya. Ya, sebagaimana tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada sang pencipta. Kan begitu. Baik. Nah, nah, ini jumlah fi'liyah. Nah, sekarang pertanyaannya, ya ikhwah sekalian, perubahan posisi ini apakah hanya untuk menentukan ini ismiyah, ini fi'liyah, apa faedahnya perubahan posisi ini? Ya. Apa sih perubahan fungsi dari kita ngerubah posisi yaqra'u ya, yang tadinya di belakang jadi di depan. Nah, ini kan cuma ngerubah ngerubah doang gitu. Apa fungsinya? Ya. Ya, fungsinya adalah kalau jumlah ismiyah itu fungsinya untuk menunjukkan makna subut. Ya. Subut itu artinya penetapan. Ya. Ya. Fungsinya untuk menunjukkan makna subut. Ya. Tetap atau subut. Ya. Wadawam. Ya. Dan juga untuk menunjukkan makna dawam. Ya, kurang lebih sama dengan subut ya. Cuman dawam itu artinya ya berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Baik. Kalau yang kedua, fi'liyah, jumlah fi'liyah, itu fungsinya dia namanya tajaddud. Ya, bisa ditulis ya. Ya, fungsinya adalah tajaddud. Ya, ya, fungsinya adalah untuk tajaddud dan juga untuk menunjukkan namanya hudus. Apa makna dari empat kata ini? Ya, subut, dawam, tajaddud, hudus. Mungkin bagi sebagian kita ini kata-kata yang asing. Ya, sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Subut itu artinya penetapan. Kita menetapkan bahwasanya kata tersebut ya memiliki sifat begini begini begini. Contohnya ya pada ayat alhamdulillah. Ya, ini kan jumlah ismiyah ya, karena alhamdulillah itu isim, jumlah ismiyah. Nah, maka makna dari ayat ini adalah subut pujian kepada Allah. Ya, subut penetapan pujian kepada Allah. Artinya benar-benar pujian itu hanya milik Allah saja. Nggak main-main gitu. Nggak ragu-ragu. Ya.
Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, ada makna bahwasanya kita sedang menetapkan pujian itu hanya milik Allah. Ya. Kita menetapkan bahwasanya Allah saja yang berhak untuk dipuji dan memang dia benar-benar berhak untuk dipuji. Nah, itu mana jumlah ismiyah, subut. Ya, kemudian mana yang kedua agak mirip-mirip juga dawam. Dawam itu artinya continue, berkelanjutan, ya, berkesinambungan. Itu mana dawam. Nah, maka ketika kita mengatakan alhamdulillah, ya, maknanya di sini adalah dawam dari, ya, pujian kita kepada Allah. Jadi jangan dipahami bahwasanya Allah itu terpuji ketika kita memuji Dia saja. Ya, ya. Allah itu terpuji ketika kita mengatakan alhamdulillah saja. Enggak begitu. Ya, Allah itu senantiasa terpuji. Ya, karena di sini menggunakan jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu memiliki makna dawam. Dawam artinya berkelanjutan. Gitu. Ya, berkelanjutan. Dia sifat pujian yang ada. Ya, sifat terpuji yang ada pada diri Allah. Nah, itu ya dawam maknanya. Nah, itulah kenapa di Al-Fatihah kita awali dengan jumlah ismiyah. Nah, bagaimana kalau dengan jumlah fi'liyah? Ya, jumlah fi'liyah maknanya yang pertama tajaddud. Ya, ya. Tajaddud itu dari kata jadid. Ya, ya. Jadid itu ini kan baru. Ya, berarti tajaddud itu artinya pembaruan. Ya, adanya tajaddud itu maksudnya adanya pembaruan. Ya, adanya pembaruan. Artinya apa? Ya, pembaruan itu menunjukkan berarti adanya perubahan atau aktivitas, ya, yang baru saja dilakukan itu. Ya, misalkan, ya, kita pakai contoh yang lain di sini ya. Ya, contohnya misalkan koma Zaidun, koma Zaidun. Ya, di sini, ya, ketika kita memilih menggunakan jumlah fi'liyah dengan mengawali menggunakan fi'il koma, ya, maka kita ingin menyampaikan makna tajaddud di sini. Tajaddud itu tadi terbarukan. Ya, berarti, ya, perbuatan koma ini adalah perbuatan yang baru bagi Zaid. Ya, berarti sebelumnya Zaid melakukan perbuatan yang lain. Kan nggak mungkin Zaid dari lahir sudah koma. Ya, koma berdiri. Ya, kan nggak mungkin itu. Ada perbuatan-perbuatan lain yang dia lakukan juga. Nah, itu namanya tajaddud. Ya, perubahan, ya, perbuatan, ya, dari satu ke yang lainnya gitu. Nah, maka kalau alhamdulillah tadi kita rubah menjadi jumlah fi'liyah kan jadinya nahmadullah, ya. Nahmadullah, kita memuji Allah. Alhamdulillah pujian kepada Allah. Nahmadullah kita memuji Allah. Kalau kita mengatakan nahmadullah, kita memuji Allah, berarti ada makna tajaddud di situ. Ada makna tajaddud, menunjukkan bahwasanya kita nggak selama-lamanya memuji Allah. Ya, ya, kita memuji Allah hari ini, besok misalkan lupa memuji Allah. Ya, bisa jadi kan. Nah, itu mana fi'liyah. Ya, jadi kalau ingin memuji Allah, lebih afdol kita gunakan jumlah ismiyah. Ya. Itulah kenapa Al-Fatihah pakainya jumlah ismiyah, enggak, bukan jumlah fi'liyah. Ya, karena jumlah ismiyah itu ada makna penetapan. Ya, Allah akan tetap terpuji meskipun kita berhenti memujinya. Nah, kalau gunakan jumlah fi'liyah, orang akan memahami nanti, oh, Allah itu terpuji ketika kita memujinya saja, gitu. Baik. Kemudian makna yang kedua dari jumlah fi'liyah adalah hudus. Ya, hudus itu artinya fi'il, ya, perbuatan. Ya, jadi dengan adanya, ya, menggunakan jumlah fi'liyah, kita, ya, ingin menyampaikan adanya makna hudus. Ya, hudus itu artinya perbuatan yang terjadi. Nah, itu hudus ya.
adanya perbuatan gitu, untuk menunjukkan ada loh perbuatannya gitu. Maka jumlah fi'liyah. Kalau kita mengatakan qoma Zaidun, ada perbuatan yang dilakukan oleh Zaid, namanya perbuatan qiyam, ya, perbuatan berdiri gitu. Nah, baik. Nah, ini sebenarnya ya makna dakik dari ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi ini sangat membantu kita untuk mentadabburi ya ayat-ayat Al-Qur'an. Taib. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, tafadhol. Soal semua, wadih. Tafadhol ya Fajar. Terus tadi yang lebih afdal kita mengatakan barakallahu fiik atau Allah yubarik fiik. Taib, ahsanta. Nah, kalau kita menetapkan kaidah tadi pada kalimat barakallahu fiik, ya, tergantung tujuan sebenarnya. Ya, kalau barakallahu fiik itu kan kalimat doa ya. Kalimat doa dia. Dan kalimat doa itu biasanya diawali dengan fiil madi. Ya, kalau barakallahu fiik itu kan begini tulisannya. Barakallahu fiik. Nah, ya. Kemudian Allah yubarik fiik. Nah, ini jumlah fi'liyah ya barakallah. Kemudian di bawahnya jumlah ismiyah. Nah, kalau alhamdulillah tadi memang afdolnya pakai jumlah ismiyah. Nah, kalau ya barakallahu fiik, dia afdolnya justru pakai jumlah fi'liyah. Kenapa begitu? Karena barakallahu fiik itu kalimat doa dan kalimat doa itu harus menggunakan fi'il madi. Apa arti barakallahu fiik? Semoga Allah memberkahimu. Dapat dari mana kata semoga itu? Padahal barokah itu kan fi'il madi. Fi'il madi kan artinya udah terjadi kan. Nah, ini kalimat doa untuk pengharapan ya. Jadi saking saya itu berharap Allah akan memberkahimu, saya gunakan fi'il madi seolah-olah keberkahan itu sudah diberikan oleh Allah. Nah, jadi digunakan fi'il madi seolah-olah ya keberkahan itu pasti akan terjadi. Besar harapannya gitu. Ya. Maka kalimat-kalimat doa itu fi'il madi semua ya. Rahimahullah, barakallah, ya radiyallah, ya radiya itu fi'il semua. Ya ghafarallah, ya sallallah, ya. Nah, fi'il madi semua dia kalimat-kalimat doa itu karena untuk menunjukkan besarnya harapan. Makanya kita gunakan fi'il madi. Nah, baik. Ini kalimat doa ya. Nah, berarti ketika kita mengatakan barakallahu fiik, yang ingin kita sampaikan dari kalimat ini bukan menetapkan keberkahan, bukan subutnya yang ingin kita sampaikan, bukan tajaddud juga. Yang ingin kita sampaikan adalah ya, besarnya harapan kita Allah mengabulkan ya doa ini. Itu yang ingin kita tekankan kalimat doa. Kalau antum berdoa, fokus utamanya apa? Gimana biar doanya dikabulin kan? Ya, itu barakallahu fiik. Nah, kemudian ya, boleh nggak kita mengatakan Allah yubarik fiik? Boleh-boleh saja. Kalau kita mengatakan Allah yubarik fiik, ini tidak menonjolkan sisi pengharapan tadi. Ini justru menonjolkan sisi penetapan dia. Subut, karena dia jumlah ismiyah. Ya, Allah yubarik fiik. Jadi seolah-olah kita mengatakan ya Allah itu yang menetapkan keberkahan untukmu. Ya, ada pengharapan di situ? Ya, ya, karena ini konteksnya doa ada, tapi ya tidak menonjol ya, pengharapan pada kalimat barakallahu fiik gitu. Baik. Jadi boleh saja Allah yubarik fiik. Ya, kalau Allah yubarik fiik berarti penegasannya kepada subut atau dawam. Ya, dawamnya misalkan ya Allah senantiasa memberkahimu. Ya, jadi fokusnya di situ kepada dawam keberkahan itu. Nah, ya, kalau kita tulis dengan bahasa Arab, barakallahu fiik itu ya kita ingin menekankan ya ya at-tahassur ya ya subutu at-tahassur namanya. Subutu tahassur wal amal, penetapan
harapan. Ya, tahasur dengan amal itu kurang lebih sama. Kalau kita mengatakan Allah yubarik fiik, nggak kelihatan ya. Allah yubarik fiik. Nah, kalau kita katakan Allah yubarik fiik, itu berarti dia subut al-barokah. Nah, ya, dan dawamnya, ya, wadawamuka, ya, subutul barokah wadawamuka. Ini kalau pakai versi bahasanya para ulama ya. Ya udah paham penjelasan tadi, nggak usah ditulis ini ya. Nah, baik. Wadih al-akh Fajar. شكرا أستاذي جزاكم الله خيرا. Baik, wa jazakallah khairan. Baik. Nah, soal akhir yang lain ada pertanyaan? Tafadhol. Kalau nggak paham bagian ini makna jumlah ismiyah jumlah fi'il ini nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini ya tidak berkaitan langsung dengan nahwu ya. Ya, ini adalah ya pemahaman kalau kita baca ini akan membantu kita dalam ya tadabbur Al-Qur'an. Ya, itu aja sebenarnya tujuannya. Kenapa kita sampaikan ya karena penting ketika tadabbur gitu. Selebihnya ya kalau tidak paham ya nggak apa-apa. Ya masih insyaallah masih bisa paham ya di pembahasan-pembahasan selanjutnya nanti. Baik, sekarang kita ya lihat kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ya, praktek ke dalam ya surat-surat di dalam Al-Qur'an. Di surat An-Nas misalkan, ya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, qul ini fi'il ya, fi'il amr ya. Ber- ya. Ayat yang pertama lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul itu fi'il. Berarti ayat yang pertama ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah dia. Qul fi'il dia fi'il amr ya dari kata qala yaqulu. Katakanlah ya. A'udzu ya aku berlindung. Nah, berarti qul ini fi'il ya. Nah, pasti ada fa'ilnya kan? Ya, fa'ilnya adalah siapa yang kita perintah. Ya, ya, misalkan di sini kan Allah merintahkan manusia untuk berlindung kepada Allah. Ya, berarti ya fa'ilnya di sini adalah manusia gitu. Qul wahai manusia, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbin nas gitu. Ini jumlah fi'liyah. Apa mana jumlah fi'liyah tadi? At-tajaddud wal hudus. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu enggak senantiasa berlindung kepada Allah kan. Ya, manusia juga beristighfar kepada Allah. Manusia juga minta tolong kepada Allah. Manusia juga minta perlindungan kepada Allah. Nah, makanya gunakan kul di sini. Malikin nas. Ayat yang kedua lihat. Ya, di sini bentuknya adalah jumlah ismiyah karena Malik itu adalah isim. Ya, ya jumlah ismiyah ini. Nah, berarti makna dari ayat ini apa? Subut, ya, al-mulk, ya, penetapan, ya, al-mulk kepada Allah. Ya, Malik kan artinya raja, ya, yang menguasai. Nah, maka ketika kita membaca ayat ini Malikin Nas, kita sedang menetapkan bahwasanya Allah itu punya sifat kekuasaan atas manusia. Ilahin Nas, kita menetapkan sifat ilahiyah pada diri Allah untuk manusia. Min syarri, ya, min kan huruf ya, berarti dia nggak dihitung ya. Lihat langsung ke kata setelahnya, syarri, ya, syarri isim, oh berarti jumlah ismiyah dia. Gitu. Type, ya. Nah, satu tambahan ya sebelum kita lanjut ke contoh-contoh yang lain ya. Ya, kita membahas sekarang apa bedanya ketika sesuatu itu ya dikedepankan ya atau diakhirkan secara mana apa gitu. Misalkan ketika kita mengatakan at-talibu fil fasli ya. Kalimat ini bisa kita rubah ya urutannya menjadi fil fasli ya, fil fasli at-talibu. Nah, ya. At-talibu fil fasli ya mubtadanya at-talibu ya, at-talibu ya. Nah, baca awal contoh yang kedua begini. At-talibu fil fasli. Mubtadanya adalah at-talibu. Khabarnya fil fasli. Ya, jumlah ismiyah berarti kan. Kalau fil fasli talibun ya, fil fasli talibun ini jumlah
Ya, jumlah ismiyah juga. Karena fi kan nggak dihitung ya, lihatnya kepada al-fasli. Ya, lihatnya ke situ. Nah, sekarang ya, lihat di sini ya. Kalau kita katakan kalimat yang kedua ini adalah jumlah ismiyah, mana mubtada dan mana khabarnya? Ya. Nah, sekarang di sini mubtadanya ada di sini, talibun. Nah, ya, kemudian al-fasli menjadi khobarnya. Loh, tadi katanya mubtada itu kata benda di depan. Kenapa sekarang kok berada di belakang dia? Nah, perhatikan hukum asalnya memang berada di depan. Ya, hukum asalnya dia berada di depan. Sebagaimana contoh pada kalimat pertama. Nah, ini hukum asalnya ya, kalimat pertama ini. Ini normal, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan. Nah, kalau kita sudah rubah susunannya begini, berarti dia sudah nggak normal lagi, tapi masih benar ya. Masih benar dia, fil fasli talibun itu. Ya, masih benar dia. Hanya saja sekarang dia namanya mubtada muakhor namanya. Mubtada yang muakhor. Muakhor itu artinya dibelakangkan. Ditaruh di belakang dia. Ya, ya. Khobarnya kata fil fasli, ya. Fil fasli ini kan khobar ya. Ya, khobar itu kan pelengkap makna mubtada. Nah, pelengkap makna mubtada. Yang namanya pelengkap harusnya di belakang kan? Nah, maka berarti fil fasli ini khobarnya di sini. Ya, khobar. Ya, dan namanya adalah khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Nah, berarti di switch gitu ya. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Nah, ketika terjadi switch seperti ini, ya, maka maknanya ya, kita ingin menyampaikan ada namanya at-takhassus namanya, ya, atau at-takhsis. Ya, ada makna at-takhsis di sini. Fil fasli talibun. Itu ada makna takhsis dia. Karena kaidahnya begini ya. Ya. Taqdim mahaqquhu at-takhir yufidu at-takhsis. Mengedepankan sesuatu yang hukumnya asalnya berada di belakang, maka maknanya adalah pengkhususan. Nah, ya. Tutup sekarang apa namanya contoh ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan begini. Zaid pergi ke pasar. Ini normal. Ya, tapi kalau kita mengatakan ke pasar Zaid pergi, ini sudah berubah dari susunan normal. Maka ada makna yang ingin kita sampaikan ketika kita mengatakan ke pasar Zaid pergi. Maknanya taksis yang ingin kita sampaikan di situ. Taksisnya pengkhususan. Ya, pengkhususan artinya Zaid hanya pergi ke pasar saja, tidak ke yang lain. Kalau kita mengatakan Zaid pergi ke pasar, tidak menutup kemungkinan dia juga pergi ke masjid. Ya. Zaid pergi ke pasar, kemudian dia ke masjid. Bisa jadi kan? Tapi kalau ke pasar Zaid pergi, berarti hanya satu tujuannya. Satu. Ya, hanya satu tujuan itu namanya taksis, pengkhususan. Ya. Spesifik taksis itu artinya. Ya, berarti hanya ke pasar tok Zaid pergi, nggak ke yang lainnya. Gitu. Ya. Ya. Gitu. Ya, maka misalkan kalau dalam bahasa kita, aku mencintaimu. Ini kalimat ini kurang ini. Karena bisa jadi dan yang lainnya, gitu kan? Aku mencintaimu dan yang lainnya. Ya, tapi kalau dibalik, ya, ya, kita balik susunannya, ya, objeknya yang harusnya berada di belakang kita pindah, kita switch taruh ke depan, ya, kamu aku cintai. Ya, nah, maka di sini ada mana taksis. Ya, taksis kan nanti pengkhususan. Ya, pengkhususan kalau dalam bahasa Indonesia itu kata hanya. Maka jadinya apa? Hanya kamu yang aku cintai. Gitu ya. Nah, maka itu lebih spesifik dia. Kalau hanya kamu yang aku cintai berarti nggak ada yang lain. Gitu. Pengkhususan gitu. Nah, nah, mana taksis ini juga ada dalam kalimat tauhid itu. La ilaha illallah. Nah, tiada ilah selain
Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya. Ada taksis di situ. Gitu. Nah, ya, maka ketika kita mengatakan at-talibu fil fasli, ya, bisa jadi setelah itu ya, dia ke tempat yang lain. Ya. Tapi kalau fil fasli talibun, ya, ada pengkhususan tempat di situ. Artinya begini, antum datang ke anak nanya, Ustaz, santri itu lagi di mana dia? Ya, lagi di mana dia? Berarti yang ingin antum tahu adalah posisinya, keterangan tempat kan? Maka berarti informasi yang ingin antum dengar pertama kali ya nama tempat. Ya, maka Anda bilang fil fasli talibun. Ya. Anda nggak katakan at-talibu fil fasli. Nah, kemudian antum datang, tapi kali ini dengan pertanyaan berbeda. Antum bilang ke anak, Ustaz, siapa yang di kelas? Kok ramai sekali? Nah, maka di situ anak katakan at-talibu fil fasli. Karena yang antum ingin tahu sekarang informasi tentang siapa. Maka harusnya yang pertama kali antum dengar ya siapa orangnya, bukan tempatnya di mana. Maka katakan at-talibu fil fasli gitu. Nah, dari situ antum bisa paham ya, ikhwah, ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, berarti pertanyaannya di situ adalah tentang ya, fokusnya adalah kepada alhamdu itu, pujian itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti informasi yang pertama kali penting untuk disampaikan kepada manusia setelah al-basmalah itu adalah tentang alhamdu, tentang pujian. Ya. Tentang pujian. Bahwasanya pujian itu adalah haknya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu yang ingin ditekankan di situ. Ya, bukan menekankan siapa yang dipuji ya, tapi menekankan perbuatan memujinya. Alhamdulillah yang ditekankan. Bukan kepada siapa memujinya. Kenapa? Karena sudah kita memuji Allah di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji duluan. Ya, udah disebutkan siapa yang kita puji. Bismillah. Allah yang kita puji. Nah, maka di ayat Alhamdulillah itu penetapan baru. Ya, ya, untuk penegasan pujian itu. Baik. Ya. Nah, jadi kaidahnya tadi apa? Mengedepankan sesuatu yang haknya berada di belakang, memiliki mana pengkhususan. Baik. Kalau dalam bahasa Arabnya seperti ini, ini boleh ditulis boleh tidak. Takdim mahakkuhu ya, at-takhir yufidu at-takhsis. Yufidu artinya memiliki makna ya. Takdim mengedepankan. Mahakkuhu sesuatu yang haknya, at-takhir dibelakangkan ya. Yufidut taksis memiliki makna pengkhususan. Fil fasli ini punya hak untuk dibelakangkan, tapi kita taruh di depan. Ya, kenapa dia punya hak dibelakangkan? Ya karena dia kan khobar. Khobar itu haknya di belakang. Ya, tapi malah kita taruh di depan di sini. Nah, maka dengan kita naruh dia di depan itu berarti ya, ada makna ya yang ingin kita tambahkan dan sampaikan di situ, yaitu makna taksis, pengkhususan. Baik. Nah, ya, kita kembali ke ya, contoh-contoh di dalam Al-Quran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, kalau ayat ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ya, ada yang tahu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Hmm? اسمية أستاذي. اسمية. Ismiyah atau fi'liyah? اسمية. Ismiyah. Nah, ya karena alladzi itu namanya apa? Isim mausul. Ya. Jadi alladzi itu isim dia ya. Nah,
Ini memang agak unik di alladzi ini. Dia sekilas kayak huruf ya kan, karena sedikit huruf penyusunnya. Tapi dia isim mausul namanya. Jadi dia isim. Nah, nah, jadi dia bukan huruf ya. Ya, pada alladzi saja ya. Ya, berarti ini jumlah ismiyah. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, adapun minal jinnati wan nas ini gabungan dari ayat sebelumnya ya. Jadi dia bukan ayat yang berdiri sendiri secara makna ya. Nah, jadi antum jangan pahami satu ayat itu satu makna, satu kalimat ya, enggak. Ya. Satu ayat itu satu kalimat enggak gitu. Lantas patokan pembagian ayat itu kepada apa? Kepada wahyu. Ya, Allah yang membagi ayat-ayat itu. Kenapa Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas ini dihitung dua ayat? Kenapa enggak satu ayat aja? Padahal kan secara mana masih nyambung gitu. Nah, itu kembali kepada wahyu tauqifi dari Allah ya. Nah, ya. Jadi jangan dipahami satu ayat itu satu kalimat sempurna, belum tentu ya. Bahkan satu ayat kadang belum sempurna kalimatnya, pelengkapnya nanti di ayat selanjutnya begitu. Ya, itulah fungsi tanda-tanda wakaf itu ya. Nah, ada tanda wakaf yang boleh berhenti. Ya, kalau boleh berhenti berarti kalimatnya sudah sempurna atau mendekati sempurna. Ya, jadi berhenti di situ nggak apa-apa gitu. Nah, ada juga yang nggak boleh berhenti di situ. Kenapa ya? Karena ayatnya nanti kacau mananya kalau berhenti di situ kayak begitu. Nah, makanya tahapan terakhir belajar Al-Quran itu setelah belajar tajwid, ya, belajar tahsin, adalah belajar ma'rifatu ya, al-waqfi wal ibtida. Ya, mempelajari kapan wakaf, kapan ya mulai. Type. Ya, kalau surat Al-Falaq masih mirip-mirip dia ya. Kita ambil misalkan eh, nah, surat Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Ya, li'ilafi Quraisy ya. Ya, li itu harfu jar. Ya. Berarti dia di sini jumlah apa? Ya. Jumlah apa di sini dia? Apa? Ismi atau fi'liyah? Ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena li itu kan harfu jar. Harfu jar itu kan pasti masuk ke isim ya. Berarti ilafi ya, ilafi itu adalah isim ya. Ilafi itu adalah isim berarti ya. Li ilafi. Nah, ya, ini dua kata nih sebenarnya ya, li dan ilafi gitu. Nah, ya, artinya kebiasaan artinya. Ilaf itu artinya kebiasaan. Sesuatu yang ya, dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang atau satu orang. Ilaf fi Quraisy. Quraisy itu punya ilaf, punya kebiasaan. Ya, di zaman jahiliyah dulu mereka punya kebiasaan. Rihlatas syita'i was-saif. Ya, melakukan perjalanan panjang di musim dingin dan di musim panas. Ya. Nah, ya, jadi tadi kita katakan ya harusnya kalimat ini kan bunyinya Quraisyun ya lahu ilaf. Ya, gitu kan. Ya, karena kan ini huruf jar. Huruf jar itu kan haknya di belakang ya. Normalnya kan di belakang kayak contoh tadi fil fasli talibun itu. Ya, haknya di belakang harusnya. Nah, ini taruh di depan ini. Ya, berarti kan terjadi ya kaidah yang tadi kita bilang, takdim mahaku at akhir itu, mengedepankan sesuatu yang seharusnya di belakang. Nah, nggak salah seperti itu, ada tujuannya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk pengkhususan. Karena poin yang ingin ditekankan di sini adalah kebiasaannya orang Quraisy itu, bukan Quraisynya yang dibahas di sini. Kalau kita mengatakan Quraisy lahu ilaf, ya, itu seolah-olah kita ingin mendeskripsikan ya, bangsa atau suku Quraisy itu bagaimana mereka. Orang Quraisy itu begini gini gini. Ya, bukan itu yang kita ingin deskripsikan di sini. Yang ingin kita sampaikan adalah ya bahwasanya orang Quraisy itu ya memiliki kebiasaan, ya, memiliki adat. Nah, adatnya ini yang ingin kita ya pop up gitu, ingin kita ya tonjolkan gitu. Nah, ya, ilafihim ya, penjelasan dari ilaf di ayat sebelumnya. Ilafihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, kalau falyabudu rabb hadzal bait, nah, ini jumlah ismi atau fi'liyah? Oh iya. Jumlah
fi'liyah. Ya, nah, fa itu huruf ya. Nah, berarti lihat lanjutnya. Ya, ya'budu itu fi'il, berarti dia jumlah fi'liyah. Baik. Nah, kemudian lihat selanjutnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, setelah qadar. Inna. Ya, inna itu dari inna nahnu ya. Ya, inna nahnu, gabungan dia. Jadinya panjang inna. Ya. Berarti ada dua kata di sini, inna dan nahnu. Inna artinya sesungguhnya, ya, kemudian nahnu artinya kita atau kami. Ya. Nah, ya, berarti ini masuknya apa dia? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Hmm? Ya, inna anzalna. Ismiyah atau fi'liyah? Ism. Ya, Iya, Ustaz. ya ismiyah. Nah, ya, ismiyah. Karena inna itu huruf ya. Dia huruf, ya berarti coret. Ya, lihat ke nahnu. Nahnu itu apa? Domir, ya, kata ganti. Kata ganti itu semuanya isim ya. Ya, itu bisa dicatat itu kata ganti itu semuanya adalah isim. Ya, namanya aja kata ganti ya. Dia, kamu, itu kan isim, nggak mungkin kata kerja. Dia, kamu, kalian, kita. Itu isim semua. Nah, ini jumlah ismiyah. Nah, berarti yang ingin ditekankan di sini adalah penetapan adanya ya atau diturunkannya ya, Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Subut kan tadi mana jumlah ismiyah ya. Ada di sini subut inzalil Quran fi tilkal lailah Lailatul Qadar. Ya. Mana yang kita ambil dari ayat yang pertama ini adalah penetapan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, bukan penetapan adanya malam Lailatul Qadar. Kalau yang ditetapkan adalah adanya malam Lailatul Qadar, maka kata Lailatul Qadarnya ditaruh di depan gitu. Ya. Sesuatu yang ditekankan ya berarti dia yang ditaruh di depan. Nah, itulah kenapa di ayat yang ketiga lihat Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, karena di sini yang ingin ditekankan itu adalah adanya malam Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar. Oh, malam Lailatul Qadar itu ada gitu. Ya. Dan dia punya sifat khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Nah, baik. Kalau surat Al-Bayyinah misalkan lam yakunil ladina kafaru. Nah, ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Fi'liyah, Ustaz. Fi'liyah. Ya, karena lam itu huruf, ya. Lam itu huruf coret, berarti lihat ya, selanjutnya yakun. Ya, ini asal katanya yakun ya. Dari kata kana yakunu. Ya, di fi'il mudhari dia. Ya, jadi kana yakunu kemasukan lam jadinya lam yakun. Kemudian ada sukun setelahnya. Ya, maka sukun tadi berubah menjadi kasrah. Lam yakunil ladina. Nah, berarti yakun ini fi'il. Nah, berarti di sini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Nah, apa mana jumlah fi'liyah tadi? At-tajaddud wal hudus. Adanya pembaruan ya, dan adanya perbuatan yang terjadi, kejadian yang terjadi. Nah, berarti fokusnya kepada adanya kejadian di sini. Kejadian apa? Kejadian memfakin ya, mereka terus-menerus dalam ya, kekufurannya ya, sampai datang kepada mereka berita yang jelas, ya, bukti yang jelas. Nah, jadi yang ingin ditekankan pada ayat yang pertama ini adalah bahwasanya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan al-musyrikin, dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik penyembah berhala, mereka akan tetap dalam kesyirikan dan kekufuran mereka sampai datang al-bayyinah. Ya, al-bayyinah itu bukti yang nyata. Ya, apa itu al-bayyinah? Dijelaskan pada ayat yang kedua. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Ya, al-bayyinah itu berbentuk manusia, seorang utusan dan juga berbentuk ya suhuf mutahharah. Dua ini namanya al-bayyinah. Nah, baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jelas semua insyaallah ya. Baik. Ya, perhatikan ke kitabnya.
Ya, di sini ada at-tamrin. At-tamrin artinya latihan ya. Mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi mayali. Ya, bedakan. Mayyiz artinya bedakan. Ya, pilah mana isim, mana fiil, mana huruf fi mayali ya, pada kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sebelum bisa membedakan isim, fiil dan huruf, ya, idza jaa nasrullah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Filia, Ya, filia. fi'liyah. Ya, kenapa fi'liyah? Karena setelah ida ada kalimat yang ja'a. Nah, ya, idza itu sendiri apa dia? Isim atau اسم ya. يا أستاذي Apa? اسم شرط Isim syarat. Nah, ya. Baik. Jadi idza jaa nasrullah ya. Idza itu di sini maknanya dzaraf. Berarti dia isim ya. Nah, tadi kan kita katakan idza itu huruf. Ya, tapi di ayat ini khusus ya, dia maknanya adalah dzaraf. Ya, dzaraf. Nah, ya. Jadi i'rabnya nanti ya, idza itu dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi wa huwa mudhaf. Ya. Nah, itu contoh i'rabnya nantilah kita belajar itu apa maksudnya i'rab begitu. Ya, tapi yang jelas apa? Ya, idza di sini ya, adalah isim. Berarti ayat ini adalah jumlah ismiyah. Ya. Ya, khusus pada ayat ini saja ya. Ya, pada ayat yang lain bisa jadi iza itu adalah huruf. Nah, tapi di sini kebetulan izanya adalah isim. Ya. Contoh yang lain yang sama dengan idza jaa nasrullah adalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, taib. Ya, jadi ada tiga jenis idza nanti. Ya, kapan-kapan kita bahas itu ya. Ya. Nanti kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang idza nanti ya kita jawab di luar dars. Jadi idza itu nanti ada tiga jenis, ada idza syartiyah, ada idza tafsiriyah, sama idza fujaiyah. Itu yang paling masyhur tiga jenisnya. Idza syartiyah itu yang artinya jika, apabila gitu ya. Kalau idza tafsiriyah itu yang artinya yaitu. Kalau idza fujaiyah itu yang artinya tiba-tiba. Itu kalau yang ketiga apa itu Ustaz? Tidak ada khala. Hmm. Nah, nanti kita masuk ke situ ya, satu-satu dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini jumlah ismiyah berarti. Nah, yang kedua ijtahada Muhammadun. Nah, ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? فعلية Fi'liyah. Nah, yang ketiga, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Nah, di sini idza masuk ke mana dia? Ya. Ismiyah atau fi'liyah? يا أستاذي Nah, ini sama dengan ayat yang pertama tadi ya. Dia jumlah ismiyah. Nah, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Ini hadis ya. Ya, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia ya sholat 2 rakaat. Ya. Ya, kalau dia syartiyah, ya syartiyah itu kan artinya dia apa namanya? Syarat. Syarat itu kalau bahasa kita jika maka. Ya, if. Ya, kalau di bahasa program komputer kan ada bahasa if namanya ya. Ya, jika maka. Ya, jika begini maka begini. Ya, jika satu ditambah satu maka jawabannya 2. Jika bukan nol maka satu gitu. Jika bukan satu maka nol. Nah, kalau makna idza di situ adalah syartiyah ya, dan ketemu ya fiil setelahnya idza dakhala idza jaa, maka kemungkinan besar ya maknanya kayak tadi ismiyah dia. Ya, jumlah ismiyah. Nah, ya, baik. Jadi gampangnya begini saja ya. Idza syartiyah itu ya, contohnya pada ayat idza jan ini yang paling umum ditemukan kalau di dalam Al-Qur'an. Ya.
di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, kalau ketemu iza, maka kemungkinan besar dia adalah iza syartiyah. Ya, berarti dia adalah isim. Ya, karena dia mengandung makna syarat tadi. Nah, taib. Ya. Kemudian yang keempat, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Ini hadis juga. Ya, innal ma'a tahurun. Jumlah ismiyah apa fi'liyah? Bismillah. Jumlah Ismiyah. ismiyah. Ya, karena al-ma'a itu isim. Baik, sekarang kita lihat satu-satu. Idza tadi isim. Ya. Ja'a isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Nah, kita lompat ya. Kalau fi'il kita kasih warna merah. Ya, kalau isim kita kasih warna kuning. Nah, nasrullahi, nasru isim atau fi'il? Isim. Isim, nasru. Ya, nggak ada fi'il tengahnya sukun ya. Ya, Allahi jelas dia adalah isim, betul jalalah. Ya, kemudian al-fathu isim atau fi'il? Isim. Isim, tandanya adanya alif lam. Nah, kalau waw adalah huruf. Huruf. Nah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid dars. Ijtahada, isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Ijtahada, fi'il. Nah, kemudian Muhammadun, Isim. nah, isim, kan adanya tanwin. Ya, Hasan juga isim. Ya, Fahmi, isim, karena kemasukan huruf jar. Ad-darsi, isim, karena adanya alif lam. Kita jawab cepat ya, karena di sini sudah dekat masuk waktu asar. Nah, kemudian selanjutnya idza dakhala ahadukumul masjid. Nah, idza tadi adalah isim ya. Ya, kemudian ya mana lagi isim di sini? Ya, isim ahadu ya. Kum ya juga isim, al masjid juga isim. Ya, kemudian rokaatain juga isim. Ya, berarti sisanya adalah fi'il ya. Dakhala fi'il. Ya, kemudian yajlis fi'il, yarka fi'il. Ya, sisanya tuh huruf ya. Nah, ya fa huruf ataf, la huruf nafi, hatta itu ya huruf jar di sini. Ya, afan, hatta itu an-nasibah. Baik. Kemudian innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Ya, yunajjisu ya, yunajjisu nah ini fi'il. Ya, yunajjisu itu fi'il. Baik. Kemudian al-ma'a itu isim karena ada alif lam, tahurun itu isim karena ada tanwin, syai'un juga isim karena adanya tanwin. Sisanya huruf ya. Ini juga apa namanya? Ya, apaan salah warna ya. Afwan Ustaz, yang najis tadi isim ya Ustaz. Fi'il deh. Warna merah tuh fi'il. Ya. Warna merah itu fi'il. Ya. Al-ma'a itu isim karena ada alif lam, tahurun itu isim karena ada tanwin. Kemudian syai'un itu isim karena ada tanwin juga. Kemudian hu, ya, domir itu semuanya isim ya. Hu ini domir dia. Huwa, ya. Mau dia nempel atau tidak nempel, huwa tidak nempel, hu nempel, ya, semuanya isim. Nah, baik. Lihat di situ, mana yang lebih banyak di contoh ini? Isim apa fi'il? Apa huruf? Isim. Isim. Nah, isim. Ya. Nah, makanya ya kalau kita bagi kalimah itu ya kita bahas isim duluan. Al kalimatu salah satu anwa ismun wa fi'lun wa harfun. Isim dulu. Kan dia yang paling banyak. Nah, khilaf para ulama tentang madrasah nahwu ya. Eh, di Kufah dan di Basrah ya, hukum asal dari kata itu apakah isim atau fi'il. Nah, ya, kalau ulama-ulama zaman dulu seperti Ibnu Manzur itu menganggap ya, hukum asal kata itu adalah dari isim. Nah, ada sebaliknya mengatakan hukum asal kata itu dari fiil. Ya, makanya tasrif itu ada dua jenis ya, urutannya. Ada yang qara'a yaqra'u qira'atan, ya qara'a kan fiil madi.
Yaqra'u fi'il mudhari, qira'atan masdar. Masdar itu isim ya. Qara'a yaqra'u qira'atan. Ya, ini yang antum kenal sekarang kan, qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau antum mengatakan qara'a yaqra'u qira'atan berarti antum mengatakan akar dari kata itu adalah fi'il. Qara'a itu fi'il. Nah, ada juga sebaliknya mengatakan qira'atan qara'a yaqra'u. Nah, itu. Ini biasanya ulama-ulama zaman dulu ya. Qira'atan qara'a yaqra'u, di antaranya Imam Sibawai. Baik. Nah, ya, nanti dijawab ya, ini jawabannya. Nah, ya, nanti anak kasih ya tugas dari ayat Al-Quran untuk membedakan mana isim dan mana fiil serta mana huruf. Nah, baik. Baru kemudian nanti kita bahas satu persatu ya, satu-satu tentang ya al-asma, ya pembahasan seputar isim. Nanti pembagian isim berdasarkan jumlahnya mufrad, musanna, jama'. Mufrad itu apa, musanna apa, jama' apa? Jama' itu ada 3 ya. Nah, ya, kemudian apa namanya? Nanti kita masuk ke al-asma'ul khamsah, ya, isim maksur, isim mangkus, kemudian mamnu minas saraf. Ya, setelah itu baru kita masuk ke pembahasan al-i'rab. Taib. Ya. Ya, pertemuan selanjutnya insya Allah bisa kita cepat ya. Kita percepat ya karena ya poin-poin pentingnya sedikit kalau pembahasan selanjutnya. Ya, kalau kemarin ini karena dasar sekali jadi ya agak lambat kita jalannya. Baik. Nah, ya, hada huwa ikhwah, naktafi bihada. Ya, di sini sudah azan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup ya. Nah, jazakumullah khairan katsiran ya ikhwah wa akhwat, barakallahu fikum jami'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan antum semua dalam mempelajari ya bahasa Arab ini. Ya, kita niatkan dengannya kita memahami kalam Allah. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada pertanyaan sampaikan di grup aja ya, nanti anak balas.